Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci, dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya Tuhan. Oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Mazmur 30 ayat 1 sampai dengan ayat 13 inti dari ayat emas renungan kita adalah: nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Air mata syukur, ditulis oleh Xochitl Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Bertahun-tahun lalu, saya pernah merawat ibu saya yang dirawat secara paliatif. Saya bersyukur atas 4 bulan yang Allah berikan kepada saya untuk dapat merawat beliau. Saya juga memintanya untuk menolong saya melewati masa duka. Sering kali saya bergumul untuk dapat memuji Allah di tengah gejolak emosi yang saya rasakan. Namun, saat ibu saya mengembuskan napas terakhir dan saya menangis tak terkendali, saya bisa membisikkan, "Haleluya!" Saya sempat merasa bersalah karena bersyukur kepada Allah dalam momen duka itu. Tetapi bertahun-tahun kemudian, pemahaman saya berubah setelah saya merenungkan Mazmur 30 dengan lebih dalam. Dalam nyanyian untuk pentahbisan bait suci, Daud memuji Allah atas kesetiaan dan belas kasih-Nya. 2-4, ia mengajak semua orang untuk mempersembahkan syukur kepada nama-Nya yang kudus. 5. Lalu Daud menjabarkan bagaimana Allah merangkai kesulitan dengan pengharapan. 6. Ia mengakui ada saat untuk berduka dan bersuka, saat merasa aman maupun terkejut. 7-8, seruannya meminta pertolongan tetap terangkai dengan keyakinan kepada Allah. 8-11, pujian Daud terus bergema di tengah ratapan dan tarian, perkabungan dan sukacita. 12, seolah mengakui misteri dan kompleksitas dari menjalani penderitaan sekaligus menantikan kesetiaan Allah. Daud menyatakan rasa syukur yang tak habis-habisnya kepada Allah. 13. Seperti Daud, kita dapat bernyanyi, "Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu." 13. Dalam suka maupun duka, Allah sanggup menolong kita untuk menegaskan keyakinan kita di dalam Dia dan menuntun kita untuk menyembah-Nya, baik dengan sorak-sorai sukacita maupun air mata syukur. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Allah telah menolong Anda untuk mempercayakan pergolakan emosi Anda kepada-Nya. Bagaimana Anda dapat tetap memuji Dia bahkan di tengah pergumulan yang berat. Hal ini patut kamu ketahui. Ajakan menyanyikan Mazmur bagi Tuhan tidak sekedar menyanyi dengan nada dan ekspresi seperti tepuk tangan, tangis, tawa dan suara yang keras. Tapi orang yang bernyanyi memuji Tuhan berarti dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, peduli, penolong, yang memberikan karunia seperti bangsa Israel yang diberikan tanah pusaka oleh Tuhan Allah, dan Dialah yang Maha Kuasa di atas segalanya. Nyanyian dalam ibadah menolong setiap orang untuk semakin mengenal Tuhan yang disembahnya, jalan-jalannya, kebesarannya, kuasanya, pertolongannya, dan kebesarannya yang menuntun hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bernyanyi berarti dia melihat setiap perbuatan Tuhan dan itu melahirkan rasa syukur atas semua karya Tuhan. Oleh karena itu,
Nyanyian Korah membuat kita terus bertumbuh spiritualitas kita dengan pengajaran-pengajaran di dalam nyanyian tersebut. Nyanyian itu sebuah iman kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nyanyian itu menolong kita semakin mengenal Tuhan, bertumbuh, dan berbuah lewat kesaksian yang kita serukan membuat kita semakin mantap untuk menyanyian-nyanyian yang baru bagi Tuhan. Setiap hari nyanyian itu kita nyanyikan lewat perbuatan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melihat Tuhan yang hadir di setiap kehidupan kita baik di dalam suka dan duka. Seiramalah doa dan nyanyian kita dengan perilaku dan perbuatan kita. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa terus berkarya dan menyatakan kasih-Nya kepada kita setiap hari. Karena itu, kita diajak agar memuji Tuhan dan bernyanyi lewat kesaksian, kepercayaan, dan perilaku kita yang memuji Tuhan Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, tolonglah aku untuk tetap mempercayai dan memuji-Mu sembari aku menghadapi gejolak emosiku. Amin. Sampaikan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.